Halo semuanya, perkenalkan saya Elisa Masyanti dan teman kelompok saya ada Edwin Prasetyo Wijoyo, Erielia Prasasti, Vincent Tantowi, dan Imade Krisna Mahardika. Di kesempatan ini, kelompok kami membuat video dan menjelaskan tentang kopi kenangan. Kopi Kenangan adalah brand bisnis food and beverage atau F&B yang berfokus pada industri coffee chain dengan konsep grab and go. Menghadirkan produk kopi lokal dari Indonesia. Merek bisnis ini mampu tumbuh dengan cepat karena konsisten melakukan penjajahan produk high quality pada seluruh gerai yang tersebar di penjuru Indonesia. Kopi Kenangan sendiri memanfaatkan produk biji kopi lokal dan ditanam langsung oleh petani dalam negeri. Salah satunya adalah produk biji kopi yang didapatkan dari Banjarnegara, yang mana penjelasan singkat tentang bahan kopi yang digunakan dapat terlihat di varian menunya. Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Cairunisa pada 2017. Kini Edward menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO, Jim sebagai Chief Business Development Officer atau CBDO, dan Cynthia sebagai Chief Marketing Officer atau CMO. Kesuksesan Kopi Kenangan juga membawa James Prananto masuk dalam daftar eksklusif 30 Under 30 yang dipublikasikan oleh Forbes. Kopi Kenangan yang naik kelas menjadi unicorn tentu membuat kekayaan dari ketiga pendiri perusahaan ikut meningkat. Akan tetapi masih belum diketahui secara pasti berapa kepemilikan saham dari masing-masing pendiri Kopi Kenangan yang juga ikut didanai artis Hollywood Jay-Z dan petenis profesional Serena Williams. Strategi bisnis Kopi Kenangan di masa pandemi. Lantas, apa strategi yang dilakukan oleh Kopi Kenangan untuk menghadapi pandemi yang mengancam bisnis kuliner di seluruh dunia tersebut? Simple, brand lokal ini mampu mengambil langkah cepat untuk menyesuaikan bisnisnya dengan kondisi yang ada. Tak semata menyasar pada area publik atau pusat perbelanjaan, Kopi Kenangan juga gencar membuka gerai baru di wilayah permukiman dan dekat dengan tempat tinggal penduduk. Selain itu, franchise Kopi Kenangan juga turut memaksimalkan operasional dan layanan bisnisnya dengan menghadirkan layanan pembelian secara online melalui berbagai platform yang tersedia. Dengan langkah tersebut, merek kopi ini mampu bertahan di tengah terpaan badai pandemi, bahkan mampu terus mengembangkan bisnisnya dengan lebih pesat lagi. Bisnis ini pertama kali menginjakkan langkah pada tahun 2017. Tidak tanggung-tanggung, modal pertama yang dikucurkan sebagai langkah awal perjalanan bisnis Kopi Kenangan ini mencapai nominal 150 juta rupiah. Meskipun begitu, keberanian untuk memasang modal bisnis yang cukup besar tersebut langsung berbuah manis dan memberi peruntungan yang memuaskan pula. Karena lokasi di wilayah perkantoran dengan berbagai promo yang coba dicanangkan, gerai pertama brand kopi kekinian ini mampu membalikan modal hanya dalam waktu 3 bulan. Tanpa pikir panjang, hasil dari balik modal tersebut langsung diputar kembali untuk membuka gerai kopi yang kedua. Walaupun tidak secepat yang pertama, kedai Kopi Kenangan yang kedua tersebut berhasil mengembalikan modal dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, Edward bersama rekannya menganggap bahwa respon pasar terhadap bisnis yang mereka rintis sangat positif dan menjanjikan. Di tahun 2018, bisnis Kopi Kenangan ini pertama kali mendapatkan suntikan modal dari investor yang terbilang cukup masif, yaitu sebesar $1 juta. Kemudian, 1 tahun berselang, brand kopi ini kembali diterpa suntikan modal yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan beberapa perusahaan ventura ternama juga turut menanamkan modal pada bisnis ini, termasuk perusahaan venture milik rapper ternama Jay-Z dan atlet tenis bernama Serena Williams. Baru mengembangkan bisnisnya selama kurang lebih 3 tahun, Kopi Kenangan ini harus menghadapi tantangan besar akibat pandemi di tahun 2020. Pihak Kopi Kenangan sempat merasa pesimis dan mengatakan bahwa potensi bisnisnya mengalami kerugian sangatlah tinggi selayaknya bisnis F&B lainnya. Akan tetapi, siapa yang sangka bahwa geliat bisnis di tahun yang sulit tersebut ternyata tidak melandai. Bahkan perkembangan bisnis kopi kekinian ini bisa dibilang semakin stabil karena mampu menuangkan sekitar 30 juta produk kopi ke pasaran. Perkembangan bisnis Kopi Kenangan dan taksiran keuntungannya kini. Walaupun terdampak pandemi,
Kopi Kenangan tetap mampu melejitkan sayap bisnisnya. Terbukti hingga 2021, brand kopi kekinian ini telah berhasil meresmikan cabang dengan total mencapai 500 gerai yang tersebar di 45 kota di Indonesia. Melalui ratusan gerai tersebut, bisnis F&B ini mampu menyerap paling tidak 3.000 tenaga kerja. Tidak hanya melalui bisnis minuman kopi, Kopi Kenangan juga mulai merambah bisnis lain dengan produk berupa roti yang diberi nama Cerita Roti. Menemani bisnis utamanya, Cerita Roti menjadi awal dari upaya Kopi Kenangan untuk memperluas jangkauan pasarnya dan menggait lebih banyak konsumen dengan produk makanan. Meski tidak secara gamblang membeberkan total keuntungan yang didapatkannya, penjualan produk dari Kopi Kenangan bisa dibilang sangat mengesankan. Terbukti selama 2021, brand es kopi susu ini mampu menjual setidaknya 40 juta cangkir kopi kepada para pelanggan setianya. Jadi, tidak heran jika ada banyak investor yang bersedia menyuntikkan dana pada brand bisnis ini karena dianggap menjanjikan dan bakal terus berkembang lagi di masa mendatang. Untuk kedepannya, setelah menyandang status unicorn, Kopi Kenangan memasang target penjualan kopi sebanyak 5,5 juta gelas setiap bulannya di kuartal pertama tahun 2022. Dengan target yang jauh lebih besar lagi dibanding tahun sebelumnya, ekspansi bisnis juga gencar dilakukan oleh perusahaan ini. Tak terkecuali dalam hal inovasi produk serta layanan agar bisa selalu memuaskan seluruh pelanggannya. Ada 3 tips berbisnis yang bisa dipetik dari kesuksesan Kopi Kenangan. Yang pertama adalah peluang bisnis dapat datang kapan saja dan di mana saja. Ide dari founder Kopi Kenangan untuk memulai bisnis tersebut datang dari ketertarikannya saat melihat antrian panjang dan bisnis yang serupa. Tanpa ragu, hal tersebut langsung memunculkan ide untuk turun mencoba peluang bisnis di industri yang sama. Yang terpenting, jangan pernah berhenti berusaha mencari ide bisnis yang dirasa paling menjanjikan serta langsung mengeksekusinya dengan cara dan strategi yang tepat. Yang kedua adalah branding. Branding adalah kunci penting dalam mengembangkan bisnis. Terlihat dari namanya, Kopi Kenangan. Brand tersebut berusaha untuk memberikan kesan yang dekat kepada masyarakat dan para pelanggannya. Tak sedikit nama produk yang dijajakan oleh merek es kopi ini juga dihubungkan dengan keseharian masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, es kopi Kenangan Mantan, dan lain sebagainya. Dengan branding yang mendekatkan bisnis dengan para pelanggan tersebut, Kopi Kenangan menjadi lebih mudah untuk dikenal dan diingat. Yang ketiga adalah pasti ada kesempatan di tengah kesulitan saat berbisnis. Akibat pandemi, hampir semua lini di industri bisnis mengalami gejolak yang mengkhawatirkan hingga banyak perusahaan harus gulung tikar, khususnya dalam bisnis food and beverage. Tapi, hal ini tidak berlaku pada Kopi Kenangan karena kemampuannya dalam melihat kesempatan dan celah untuk bertahan di tengah kesulitan yang tengah menghadang. Menanggapi perubahan gaya hidup masyarakat secara umum akibat pandemi, Kopi Kenangan tidak hanya berpaku untuk membuka gerai baru di pusat kota atau area perbelanjaan saja, melainkan brand tersebut malah berusaha mendekatkan diri dengan para pelanggannya dengan membuka kedai baru di area pemukiman sehingga lebih mudah untuk dijangkau pemikatnya. Tak lupa pula, penggunaan layanan pembelian secara online yang menjadi tonggak seluruh bisnis kuliner di kala pandemi ini. Jadi unicorn, Kopi Kenangan buktikan bisnis food and beverage juga raih kesuksesan besar. Melihat jejak perjalanan bisnis Kopi Kenangan tersebut hingga menjadi unicorn seperti sekarang ini membuka mata pebisnis bahwa industri food and beverage bukanlah industri yang bisa disepelekan. Industri tersebut ternyata juga mampu melahirkan bisnis dengan total valuasi mencapai 1 miliar US dollar. Yang terpenting, canangkan strategi dan langkah bisnis yang tepat serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar bisa terus berkembang dan tidak gampang kandas di tengah jalan.